Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Satuan Galika. Hari ini kita akan memberikan tips beternak ayam boiler mandiri. Ini sebanyak 100 ekor. Nah, jadi di sini akan saya jelaskan bagaimana cara memelihara atau cara beternak ayam boiler 100 ekor mandirian. Nah, jadi untuk ayam boiler itu bisa dikatakan sulit-sulit mudah ya, sulit-sulit gampang untuk pemeliharaannya. Karena dibutuhkan perhatian yang khusus supaya ayam boiler tetap sehat dan pertumbuhan badannya juga bagus. Oke, pertama yang harus kita siapkan untuk peternak ayam boiler tentu saja yaitu pemilihan kandang. Nah, di sini pemilihan kandangnya harus bagus, artinya kandang dapat melindungi dari cuaca ekstrim, kemudian dari gangguan-gangguan binatang buas. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kandang juga harus aman atau jauh dari pemukiman supaya tidak terganggu dengan aktivitas ayam kita. Nah, yang selanjutnya ketika sudah memilih kandang, artinya kandangnya sudah disiapkan mulai dari peralatannya sampai perlengkapannya. Nah, ini misalkan tutup ventilasi udaranya, kemudian sekam atau gabahnya, kemudian tempat minumnya dan lain-lain itu harus siap untuk persiapan kandang. Yang selanjutnya adalah pemilihan bibit. Nah, pemilihan bibit juga harus unggul atau usahakan kita membeli bibitnya itu atau DOC-nya itu dari perusahaan atau PT yang sudah terpercaya gitu. Nah, yang selanjutnya ketika sudah persiapan kandang sudah siap, itu biasanya kita mempersiapkan itu sekitar 1 minggu. Jadi kebersihan kandang, kita bersihkan kandangnya, kemudian dikosongkan 1 minggu, baru kita masukkan skam, kemudian siapkan alat untuk pakan dan untuk airnya. Nah, setelah itu kita persiapan untuk brooding ya. Jadi setelah DOC datang itu, jadi tidak langsung diberi makan, itu kita diamkan beberapa saat ya sampai suhu tubuh ayam itu stabil dengan menyesuaikan dengan suhu kandang di sini, suhu kandang kita. Kemudian setelah itu ya untuk 100 ekor paling kita butuh untuk broodingnya itu sekitar 1 kali 1 meter. Jadi kecil saja, dan untuk 100 ekor itu tidak usah pakai kompor, jadi kita pakainya lampu pijar ya, lampu pijar 2 atau 3 buah lampu pijar. Nah, di ukuran 1 kali 1 meter. Nah, setelah itu baru kita beri minum. Nah, itu beri minumnya itu dicampur dengan gula merah. Nah, itu tujuannya supaya daya tahan ayam itu stabil, kemudian tidak cepat stres juga. Baru setelah itu, setelah ayamnya beradaptasi, kemudian kita baru kasih pakan. Nah, itu proses broodingnya. Nah, sampai kita sekitar usia 14 hari. Itu tergantung kondisi kandang, kemudian cuaca di suatu tempat juga berpengaruh untuk masa broodingnya. Biasanya itu 10 sampai 14 hari. Nah, untuk masa broodingnya. Baru itu kita buka sekatnya, kemudian diperlebar kandangnya sampai usia menginjak panen. Nah, kebetulan ini usia ayam kita itu 25 hari. Ini bobotnya sudah rata-rata 1,9 dan 2 kilo ya, 25 hari ini. Bahkan ada yang 2,2 dan 2,3 kilogram. Jadi saya rasa ini cukup bagus juga. Ini masa percobaan ya. Ini kita masa tanam yang ketiga kali, baru mencoba lagi setelah dulu kita vakum dulu. Nah, ini kondisinya sehat. Yang tidak kalah penting setelah berjalan ayam sudah mulai besar adalah perawatan kandangnya. Itu yang harus diutamakan juga. Tentu perawatan misalkan
tempat air, kemudian tempat pakan itu harus selalu bersih. Jangan ada lumut-lumut atau apa namanya itu jamur yang menempel di tempat minumnya. Nah itu apalagi air harus terus tersedia, tidak boleh sampai kering untuk airnya. Karena cuaca yang panas biasanya ayam itu kan terus minum ya, jadi cepat habis. Nah kemudian pemberian pakan juga harus teratur. Misalkan ada juga yang kalau orang lain kan ada yang tidak boleh habis pakannya. Ada juga yang secara berkala, misalkan pagi, kemudian siang, sore, dan malam. Ada juga yang seperti itu. Itu tergantung cara kita masing-masing untuk beternak. Nah, selanjutnya adalah perawatan kandang. Nah, untuk ini yang kita ini itu rutin. Sekitar 3 hari sekali itu kita ganti sekamnya. Jadi sekam yang kita itu tidak ditumpuk ya. Jadi ketika sudah 3 hari itu sudah mulai basah kan ya. Nah itu langsung kita ganti. Jadi itu untuk bau dari kotoran atau fesesnya dan lalat juga tidak terlalu banyak. Nah lalat juga ini bisa kita lihat hampir tidak ada lalat. Dan itu baunya juga tidak ada bau. Karena kita rutin membersihkan sekamnya. Kita ganti sekamnya sekitar 3 hari sekali, kadang 2 hari. Itu tergantung basah atau tidaknya. Nah, ini kondisi ayamnya. Nah, itu untuk perawatan kandang. Kemudian juga jangan lupa ventilasinya. Kalau sudah besar seperti ini, cuacanya panas, itu harus selalu terbuka. Kecuali pada malam hari kalau suhunya ekstrim. Ya, artian dingin atau hujan itu boleh kita tutup. Itu nafsu makannya juga bagus. Oke. Nah itu kemudian yang selanjutnya adalah setelah mungkin ayam kita sudah siap untuk panen, kita persiapkan untuk panen. Nah biasanya kalau mandirian itu kalau tidak dipotong sendiri jadi kita buka pemotongan ayam potong, atau kita bisa masukkan ke pedagang-pedagang. Jadi kita potong, langsung kita kita jual ke pedagang-pedagang ayam, atau kita bisa langsung jual hidup-hidup seperti ini. Nah ini ayamnya bagus, bobotnya juga bagus, rata-rata 19 2 kilo, ada 2-3 itu usia 25 hari. Ya, ini kondisi kandang kita. Ini. Oke, itu yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.